Bermodal senjata api tiruan alias hanya memegang airsoft gun dan airgun, koboi-koboi jalanan kian menjamur dan menebar ancaman. Bergaya layaknya aparat, koboi ini tak sungkan mengintimidasi, mengacungkan pistol, menakut-nakuti demi pengakuan benar sendiri. Belakangan, senjata api KW ini juga dipakai untuk kepentingan teror. Dan inilah rentetan aksi koboi jalanan yang sempat mengundang kehebohan. Mudahnya masyarakat sipil memiliki senjata api tiruan, baik airgun ataupun airsoft gun, mengundang tanya. Tiadakah aturan main hingga siapapun bisa memilikinya? Benarkah ada praktik jual beli senjata beserta surat lengkapnya tanpa harus ikuti prosedur yang berlaku? Apalagi khusus Zakia memiliki kartu tanda anggota Perbakin dengan nama basis Shooting Club. Tanggal 30 April 2018, basis Shooting Club sudah resmi bukan anggota Perbakin. Ini kartu Perbakin ini tidak ada kaitannya dengan membawa senjata api atau keabsahan senjata, itu nggak ada. Karena kartu Perbakin itu hanya kartu keanggotaan. Jika kartu keanggotaannya tak ada kaitan dengan keabsahan kepemilikan senjata, dari mana Zakia dan Farid mendapatkan senjata itu? Kami pun mencoba menelusurinya bermodal informasi dari aparat. Zakia terlacak membeli senjata jenis airgun melalui mantan anak didik Sofyan Sauri. Sofyan adalah mantan napi teroris. Senjata berupa airgun atau pistol angin itu berasal dari sebuah toko bernama Cakra yang berlokasi di Jalan Utama Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Zakia ini mendapatkan di marketplace, ya kan, selalu toko online di internet. Lalu terhubunglah dengan Muhsin Kamal. Lagi-lagi Muhsin Kamal ini murid saya, juga ex napiter, narapidana terorisme, ditangkap tahun 2010 gitu. Jadi ini kan kayaknya kalau mau disambung-sambungin teroris, ada juga kesalahannya Muhsin Kamal ini, dia tidak bisa memverifikasi pembeli itu siapa gitu, afiliasinya kemana, ideologinya kemana. Syarat kepemilikan senjata jenis airgun atau pistol angin tampaknya tak kalah ketat dengan syarat kepemilikan senjata api. Tapi di jagat maya, segalanya seolah menjadi mudah. Prosesnya pun tak sampai 2 jam. Di balik itu, persoalan baru muncul, sebab penjual tak bisa tahu apakah pembeli yang dituju adalah orang yang tepat atau tidak. Penjual ini tidak punya alat instrumen untuk bisa memverifikasi orang ini layak atau tidak. Maka saya ke depan setiap orang yang akan memegang barang-barang seperti ini harus dilihat latar belakangnya, dilitsus lah ibarat penelitian khusus, orientasinya politik seperti apa dan sebagainya. Takutnya dia terafiliasi dengan kelompok radikal, senjata-senjata itu malah disalahgunakan gitu, dan itu sangat mungkin banget gitu. Sangat mudah, Anda bisa beli hari ini, saya butuh waktu 1 jam. Anda ada duit 2.300.000 karena Zakia ini membeli harga 2.300.000. Motif orang memiliki senjata bisa bermacam-macam. Tapi umumnya untuk berjaga-jaga jika ada pihak lain yang mengancam keselamatan dirinya. Persoalannya, semendesak itukah
benar bahwa nampaknya ada tekanan terkait dengan gaya hidup, ya, di mana ada sebagian masyarakat yang kelas menengah yang lalu mulai merasa butuh senjata api. Permasalahannya butuhnya kenapa? Apakah butuh karena memang ada ketidakamanan pertama, atau butuh karena ada gaya hidup saja? Ya, misalnya kita melihat bahwa ada misalnya lawyer atau ada pengusaha yang lalu kemudian membawa senjata api katanya karena ada bahaya. Nah, apakah memang ada bahaya atau karena memang dia saja yang mempersepsikan sesuatu sebagai berbahaya karena tadi ada gaya hidupnya yang memang wah sehingga kemudian lalu dikhawatirkan kemudian diserang oleh orang lain. Nah, menurut saya kalau kita bermain di tataran persepsi gaya hidup ya nanti kita akan pusing sendiri. Pemirsa, seperti inilah suasana permainan airsoft gun, di mana seluruh pemain menggunakan body protector lengkap. Namun ternyata di balik keseruan permainan airsoft gun, ada segelintir pihak masyarakat sipil yang justru membeli airgun ilegal. Airgun di sini tentunya jauh lebih berbahaya dibandingkan airsoft gun. Berikut penelusuran saya. Berbeda dengan airsoft gun, airgun atau sering dianggap pistol angin, peredarannya disebut-sebut terbatas. Seorang pemilik airgun yang kami jumpai mengungkapkan membeli pistol angin itu di toko maya. Toko daring menjadi pilihan karena proses transaksi juga terbilang mudah. Loki, begitu sebutannya. Karena dia daya tembaknya lebih kencang dan bisa melukai, ya sampai saat ini ya saya sih pakai buat jaga-jaga ya, buat jaga diri lah, bela diri lah gitu. Setahu saya saat itu begitu saya cek di online ada, ya saya beli di online. Cuman setahu saya sih nggak ada yang jual secara offline ya tokonya. Saat itu saya coba tanya untuk COD, cuman penjualnya nggak mau. Saya beli senjata yang pertama itu 2.500.000 saat itu. Nah, sampai sekarang pun juga saya lihat sih harganya nggak gitu terlalu beda jauh. Kurang lebih ya 2 jutaan, 3 jutaan juga udah dapat kok airgun. Loki mengaku rasa percaya dirinya bertambah saat menyandang airgun menemani aktivitasnya sehari-hari. Tak hanya untuk gaya-gayaan, Loki senantiasa menyiapkan airgun miliknya dalam kondisi benar-benar siap pakai. Kami pun menguji kehandalan airgun koleksi Loki, termasuk membandingkannya dengan airsoft gun miliknya. Oke, saya tes ke botol plastik dulu. Lagi. Sekarang botol kaca dari gelembungnya itu ke botol kaca sebelah kanan. Sekarang botol kaca sebelah kanan. Ya. Oke, pelurunya kental ya. Kita ngerasa aman kok, kita ngerasa menang kok, kita bawa senjata gitu. Pasti ya rasa emosi itu pasti ada setiap kali kalau misalkan bentrokan sama orang segala macam itu pasti ada. Kalau misalkan buat jaga-jaga, buat kalau ya kejadian di lapangan kan kita nggak tahu. Kalau misalkan saya kosongin itu magazine, pelurunya saya nggak masukin, ya nggak keburu Bang. Ya pasti kalau setiap kali saya bawa ya pasti saya udah isi duluan dan udah standby dan siap untuk tembak.
Cerita Loki bukanlah isapan jempol. Loki pun hanyalah segelintir dari warga sipil biasa yang memiliki senjata yang sanggup mematikan tanpa melalui rangkaian tes yang mengikat. Untuk komunikasi senjata itu tidak serta-merta kita bisa. Bukan Amerika yang senjata api dijual bebas. Ya kan? Nah, senjata api dijual bebas kan kalau di Amerika. Ini kan kesannya di Indonesia ini kan orang ya nggak tahu lah gimana caranya buat gagah-gagahan. Terjadilah koboi ini kan. Terjadilah mungkin cerita-ceritanya seperti tadi di yang teroris itu ya kan, yang bom itu. Inilah bagian daripada pengawasan juga yang kurang terhadap peredaran senjata api tersebut maupun juga terhadap kepemilikan izin daripada senjata api tersebut. Undang-undang darurat sudah melarang sebetulnya pemberian izin. Yang ada sekarang adalah sesuatu yang bersifat ad hoc gitu ya. Nah, bagi yang kemudian lalu senjata api yang sudah tidak berizin, maka sebetulnya wajib dikembalikan yang bersangkutan. Yang kedua adalah Polri yang mengambil. Nah, masalahnya adalah bahwa pertama mana mau orang mengembalikan. Pemirsa, saya coba mendatangi toko di Istana Pasar Baru yang merupakan distributor resmi yang mendapatkan izin dari Mabes Polri untuk senjata-senjata airsoft gun. Saya akan langsung menemui pemiliknya di dalam untuk mengetahui apakah perbedaan dari airgun dan airsoft gun dan seperti apa. Mari ikuti saya. Selamat sore, halo Mas Temi. Apa kabar? Mas Temi, saya ingin menanyakan mengenai ini Bang. Kemarin kan sudah ada kejadian-kejadian ya baru-baru saja mengenai airgun dan airsoft gun. Ada kasus di Mabes Polri, teroris, kemudian satu lagi ada koboi jalanan. Iya. Nah, gimana nih Abang menanggapi hal itu, melihat kejadian seperti itu? Ya, sebetulnya kalau untuk airsoft yang dipakai itu kan airgun kan. Kalau untuk airsoft itu kebanyakan dipakai untuk olahraga menembak, biasanya tembak reaksi atau skirmish. Nah, kalau untuk airgun itu memang dari kepolisian tidak memberikan izin sama sekali. Jadi tidak ada badan atau organisasi atau asosiasi atau induk olahraga apa yang menaungi airgun yang nggak diizinin sama sekali sama Mabes Polri. Punya nggak senjata yang mirip-mirip dengan senjata kemarin? Kalau yang di Mabes Polri ini dia menggunakan mirip seperti ini, cuman dia airgunnya. Ini tipe yang airsoft gunnya. Okay. Jadi perbedaannya tuh dilihat dari magazinnya. Kalau yang kemarin kita banyak lihat di TV kan dia pakai tabung di sini kan. Kalau airsoft gun selalu diinjek dari sini, dari pelurunya itu. Gitu. Ini yang mirip dengan yang di Mabes Polri ya? Ya, ini mirip sama di Mabes Polri senjatanya. Boleh saya pegang? Boleh. Selanjutnya untuk yang senjata di koboi jalanan. Oh, yang koboi jalanan itu kalau nggak salah dia pakai yang ini, dia pakai tipe Glock. Cuman yang airgunnya kayaknya dia pakai. Oke. Jadi keduanya ini menggunakan airgun ya, baik airgun. Yang di Mabes Iya. maupun. Oke. Selain itu kan dia punya 2 senjata ya kalau nggak salah. Iya. Satu lagi yang mana? Satu lagi itu dia ada mirip kayaknya kalau nggak salah mirip ini. Oh. Kalau nggak salah mirip ini. Slide-nya tuh warnanya putih kayak gini. Oke. Terus saya juga mau tanya, gimana sih persyaratannya kalau orang mau punya airsoft gun nantinya harus bersurat resmi atau seperti apa? Jadi kalau airsoft gun yang mau beli di toko kita, satu dia harus melampirkan KTP, KK, foto 4x6 background merah, SKCK, surat keterangan sehat, sama satu lagi rekomendasi klub. Dia sudah melengkapi itu baru dia bisa beli di sini. Kita bisa urus suratnya di Mabes Polri. Oke, untuk dia bisa mendapatkan rekomendasi dari asosiasi ataupun klub itu gimana caranya? Dia harus tergabung dulu? Iya, betul. Dia harus tergabung di klub yang di bawah naungan asosiasi. Jadi gini, airsoft gun yang diizinkan, yang diizinkan oleh Mabes Polri diberikan surat izin,
itu hanya untuk olahraga. Jadi semua airsoft gun yang diizinkan hanya untuk olahraga dan cara pembawaannya pun seperti senjata olahraga perlakuannya. Jadi harus kondisi magasi terbuka, di magasi tidak ada peluru dan dimasukin ke dalam tas. Gitu. Jadi nggak boleh ditaruh di pinggang di mana gitu, nggak boleh. Tahu tidak banyak juga nggak sih teman-teman yang jual-jual airgun sebenarnya kan nggak boleh. Iya, kalau yang saya lihat itu di sosmed, di media-media sosial yang online begitu, itu banyak banget jualan airgun. Karena memang mereka yang mau beli model senjata kayak gini, kalau yang buat gagah-gagahan, buat kejahatan lah, dia pasti nyarinya airgun. Banyak sekali yang datang ke sini, kita selalu edukasi. Nggak boleh loh Pak, karena airsoft gun ini sudah diatur dengan di Perpol nomor 5 tahun 2018. Itu jelas semua peraturan-peraturannya yang harus dilengkapi, suratnya apa, peraturannya kayak gimana, semua jelas di situ. Ya pemirsa, saya akan mencoba untuk menembakkan sasaran ke tembok. Ini adalah airsoft gun tipe Glock. Saya akan melihat apa dampaknya tembakan dari peluru ini terhadap objek tembok tersebut. Bang Temi, ini saya kokang dulu ya. Oke. Saya coba mendekat. Bisa terlihat di sini tidak ada bekas dari tembakan, justru ini pelurunya pecah ya Bang Temi ya? Pelurunya pecah. Artinya ini memang kekuatan pelurunya Lemah. Nah, sama daya dorongnya peluru itu juga lemah. tidak mematikan dan tidak berbahaya ya? Iya, betul. Saya akan mencoba tipe lainnya. Ini tipe apa Bang Temi? Ini rifle model M4. Oke. Ini megangnya seperti ini? Iya. Oke. Ini artinya daya tekannya lebih tinggi atau seperti apa? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Kemudian kan sekarang juga banyak yang membeli terpisah-terpisah. Membeli alatnya di mana, bikin suratnya juga di online. Justru itu yang agak bener tuh. Jadi orang-orang yang beli airgun gitu kan, dia beli airgunnya, terus dia bikin suratnya di mana gitu kan. Jadi seperti apa yang saya bilang tadi, bentuk senjata apapun, tidak ada organisasi, asosiasi atau induk olahraga apapun yang mengeluarkan surat izin untuk senjata. Yang mengeluarkan surat izin untuk senjata pasti Mabes Polri. Gitu. Pasti Mabes Polri yang ngeluarin. Mau dia airsoft gun, mau senjata api, semuanya tuh Mabes Polri yang keluarin. Jadi kalau misalkan dia beli senjatanya di mana, dia beli suratnya di mana gitu terpisah, itu pasti suratnya bodong. Dan dia nggak bakal melaporin kemana-mana karena nggak mungkin, dia juga nggak tahu. Dia harus lapor kemana, dia masuk kantong aja uangnya itu.